Halo, selamat datang di seri belajar atasi gugup supaya terlihat percaya diri dalam public speaking. Ayo berani. Halo, nama saya Vena Anissa dari VNV Communication. Suka gugup dan tidak percaya diri jika berbicara di depan umum? Gak apa-apa, itu bisa diatasi. Ayo kita belajar bersama. Ini adalah video pertama dari 4 video dalam seri belajar atasi gugup supaya terlihat percaya diri dalam public speaking. Kita akan belajar kunciannya nih, namanya adalah 2PD Bekos yang akan kita bahas bersama. Nah, tapi di video pertama ini kita akan membahas 2PD-nya dulu. Tapi sebelum kita mulai, kalau ingin belajar lebih banyak lagi mengenai public speaking dan berkomunikasi, jangan lupa subscribe dulu. Apakah bisa menghilangkan rasa nervous atau gugup ketika harus berbicara di depan publik? Bisa kok, bisa diatasi. Malah rasa gugup ini bisa kita ubah menjadi energi positif yang membuat penampilan kita mempunyai vibe yang bersemangat, yang positif, yang sangat mempengaruhi, yang sangat inspiratif. Nah gitu. Kita akan menggunakan metode mindful communication, yaitu teknik komunikasi di mana kita terkoneksi dengan diri sendiri dan menyadari betul langkah-langkah untuk melakukan public speaking. Nah, tadi saya menyebut ada 2 PD. Kita ke P yang pertama, jadi 2 PD itu adalah 2P, 1D. Nah, kita akan ke P yang pertama. P yang pertama ini adalah pemikiran dan intensi positif atau niat yang positif. Niat yang positif ini adalah senjata yang akan melawan semua pikiran negatif kita sebelum melakukan public speaking. Beberapa pikiran negatif yang biasa menguasai kita adalah misalnya takut berada di depan orang banyak, khawatir akan penilaian orang, merasa tidak mampu, membayangkan kegagalan, tidak percaya diri, sungkan berada di depan orang yang lebih senior atau pangkatnya lebih tinggi. Waduh, kalau diterusin akan banyak sekali kepercayaan yang membatasi atau menghalangi kita untuk berkembang. Tidak apa-apa untuk mengakui ketakutan kita akan public speaking, tapi sembari sadar juga bahwa skill ini adalah sesuatu yang harus terus dipraktekkan supaya menghasilkan sebuah kemampuan yang mumpuni. Proses latihannya memang jatuh bangun, tapi itu adalah proses menuju berkembang. Jatuh bangun, belajar dari kesalahan, tidak putus asa, itu akan menjadikan kita bergerak dari titik A ke titik progres di titik B. Nah, pada saat itulah kita bisa memberikan apresiasi ke diri kita dan mengatakan bahwa wah ternyata kita bisa juga ya. Jadi sekarang kita latihan dulu yuk kepercayaan yang membuat kita berkembang bukan membatasi. Apa aja sih contoh positive thinking dan mindset yang positif dalam hal public speaking? Contoh misalnya kita berpikir gak apa-apa loh gagal, namanya juga kan sedang belajar. Kemudian semakin banyak latihan, semakin banyak bisa memperbaiki loh. Jadi ya ini adalah latihan. Kemudian tidak harus sempurna atau bagus, yang penting berani dulu. Kemudian semangat, ini adalah proses menuju progres. Jangan lupa juga setiap public speaking yang kita lakukan, niatkan dengan hal yang baik juga. Misalnya, di public speaking ini saya ingin sharing supaya orang bisa mengambil manfaatnya. Nah, kalau dalam situasi yang sebenarnya seperti apa ya? Oke, kita praktekkan ya. Sekarang kita kenalan dengan teman kita yang satu ini. Nah, untuk yang menonton, kita bisa langsung berlatih bersama teman kita ini ya. Dia sedang dalam keadaan nervous dan takut karena akan melakukan public speaking. Mulailah terlintas pikiran-pikiran negatif. Aduh, kurang pede nih. Gak bisa public speaking. Kalau gagal malu deh. Nanti orang-orang bilang apa ya? Selama 15 detik, silakan untuk merasakan dan mengakui keresahan. Setelah itu, dengan sengaja melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Setelah menyadari dan mengaku keresahan, teman kita ini mulai memasukkan pikiran dan intensi positif. Saya ingin bisa public speaking. Sekarang memang belum pede, tapi semangat dicoba dulu. Kalau gagal tidak apa-apa karena sedang belajar. Tidak harus sempurna, yang penting berani dan semangat. Nah, itu tadi adalah latihan P yang pertama, yaitu pikiran dan intensi positif. Belum cukup nih untuk mengatasi ketakutan dan gugup ketika berbicara di depan umum. Tapi ingat kita punya 2P. Sekarang kita akan ke P yang kedua.
Kalau pemikiran dan intensi positif sudah bisa kita rasakan dan biasakan, P berikutnya adalah persiapan. Nah, persiapan ini kita pahami dengan sadar betul ini adalah faktor yang dapat mendukung public speaking kita. Apa saja yang harus disiapkan? Nah, kita list ya. 1. Pengetahuan mengenai audience. Kemudian tujuan berbicara itu nomor 2 ya. Nomor 3 adalah topik, riset dulu apa saja elemen yang akan kita bicarakan. Kemudian nomor 4 adalah tempat berbicara. Itu basicnya. Kemudian sesuaikan penampilan kita nanti dengan hasil riset di atas. Tujuannya supaya kita dengan sadar telah melakukan berbagai usaha untuk mendekatkan diri kita dengan tujuan awal melakukan public speaking. Setelah itu visualisasikan sambil berlatih materi yang telah dipersiapkan di depan kaca, misalnya rekam dengan handphone atau meminta orang-orang terdekat untuk menjadi penonton. Yang paling seru dari tahap ini adalah semakin lama kita berlatih, semakin kita mengenal diri kita sendiri, kekuatan dan gaya seperti apa yang membuat kita nyaman untuk melakukan public speaking. Nah, setelah kita mempraktekkan 2P, yaitu P yang pertama pemikiran dan intensi positif, kemudian P yang kedua persiapan, seharusnya kita sudah bisa lebih terkoneksi dengan diri kita sendiri dan sejauh apa upaya yang kita lakukan supaya public speaking terlaksana dengan baik. Nah, kalau tadi 2P ini adalah faktor dari dalam diri sendiri, sekarang kita memasuki bagian upaya eksternal yaitu D. Nah, D ini adalah doa. Jadi silakan aja dengan kepercayaan masing-masing berdoa, bukan hanya sekedar mengucap tapi ya. Ini adalah dengan penuh kesadaran dan keyakinan kekuatan 2P ini juga didukung oleh faktor eksternal yaitu faktor dari kekuatan yang lebih besar, the greatest power yaitu Tuhan gitu. Nah, dengan 2PD ini maka kita akan semakin mantap melangkah dan siap mental berbicara di depan umum. Coba ya kita praktekkan lagi semua konsep 2PD ini. Oke, sekarang kita langsung berlatih lagi bersama teman kita ini ya. Yang pertama, kita harus memikirkan intensi yang positif. Saya ingin bisa public speaking. Sekarang belum pede, tapi semangat dicoba dulu. Kalau gagal nggak apa-apa, karena sedang belajar. Nggak harus sempurna, yang penting berani dan semangat. Nah, kemudian teman kita ini juga langsung menceklis persiapannya. Karena kan, oh iya ya, udah tahu mengenai audiens, akan berbicaranya itu tujuannya seperti apa, topiknya apa, tempat berbicara. Kemudian sesuaikan dengan penampilan kita deh dari semua hasil riset kita. Asik. Nah, beres semua persiapannya, terakhir tinggal berdoa untuk menenangkan diri. Nah, itu dia tips 2PD atau pemikiran dan intensi positif, persiapan dan doa. Ini adalah bagian dari 2PDB Course di dalam seri belajar Atasi Gugup supaya terlihat percaya diri dalam public speaking. Nah, ingat ini adalah bagian pertama dari 4 video yang ada. Tips di video pertama ini belum cukup karena masih ada 3 video lagi. Jadi kita sekarang lanjut ke video yang kedua.